rapid testnya gimana? Ya saya harap saja Pak Greg aman-aman saja, karena tadi memang saya lihat kondisi beliau agak lemah. Jadi kita berdoa supaya beliau bisa aman. Oke, makasih Bapak Phuket 2. Assalamualaikum. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita membuka seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita memohon tuntunan daripada Tuhan. Dan izinkanlah saya membawa doa ini di dalam tata cara agama Kristen Protestan. Marilah kita berdoa. STIMIKOM Stelmari Sumbar dipilih oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui satu kerjasama MOU antara perguruan tinggi STIMIKOM Stelmari Sumbar dengan Kementerian Pariwisata, dan terjadinya penandatanganan MOU kerjasama dilakukan pada tanggal 27 Februari 2020 di Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pada tempat yang pertama kami sebagai pemerintah daerah yang ada di sini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pariwisata bersama STIMIKOM Sumbar yang telah melaksanakan kerjasama dalam rangka pengembangan desa wisata yang ada di Pulau Sumba, lebih khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Perlu kami sampaikan Bapak Koordinator bahwa tema utama pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat adalah pariwisata berbasis masyarakat. Perlu kami informasikan bahwa Bapak Direktur Pengembangan SDM Pariwisata baru saja 1 bulan lebih yang lalu mendapatkan promosi menjadi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan. Karena selayaknya beliau yang hadir pada pagi hari ini, karena kesibukan beliau menugaskan kami untuk hadir pada acara pagi hari ini, dan beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kepada Pak Adelbertus Bojanga, kami persilakan maju ke depan. Kita tepuk tangan untuk beliau. Narasumber yang kedua, Bapak Yonatan Bero Agung Ate, Esos MSI. Beliau berasal dari Sumba Barat, Lamboya. Kita tepuk tangan untuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.
Terima kasih buat Bapak Moderator yang sudah berikan saya waktu untuk menyampaikan materi terkait pendampingan desa wisata. Sadar wisata suatu konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah. Jadi Bapak Ibu yang hadirin sekalian, kita sudah ketahui bersama bahwa peraih Ijing ini malah juara 2 nasional ya. Itu juara satunya dari Lombok Timur. Sabta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di negara kita. Sabta Pesona terdiri dari 7 unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Pikiran kita itu bukan di sini. Pikiran kita itu harus di Praijing, harus ada di kebun, harus ada di Weboro. Jadi sehingga apapun materi yang kami sampaikan, tujuan kita itu ada di sana. Bisa ya? Yang ketiga, pikiran juga kita itu ada di nona cantik yang namanya COVID. Ketika nanti yang disampaikan itu yang paling tidak, oh, ternyata COVID ini bisa tidak. Kalau COVID, bagaimana cara untuk menerapkan? Peserta, bagaimana cara kita agar kita itu sadar akan wisata. Mungkin yang saya rasakan di kampung kami tentang pemahaman akan budaya itu kurang sekali. Dan di sini saya himbau kepada teman-teman, bagaimana kita yang muda untuk memahami budaya dulu. Kalau kita sudah memahami, maka kita juga mudah menjelaskan kepada wisatawan yang berkunjung ke tempat kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Di sini saya mau bertanya, bagaimana sih strategi atau terobosan yang baik yang bisa dilakukan sektor pariwisata selaku tonggak perekonomian suatu daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Nona Warni. Wisatawan akan senang berkunjung ke suatu tempat apabila merasa aman, tentram, tidak takut, terlindungi dan bebas dari tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, penipuan, dan lain sebagainya. Jadi, aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik termasuk milik wisatawan. Yang kedua, tertib. Kondisi yang tertib merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang termasuk wisatawan. Kondisi tersebut tercermin dari suasana yang teratur, rapi dan lancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segi kehidupan masyarakat. Misalnya, lalu lintas tertib, teratur dan lancar, alat angkutan datang dan berangkat tepat pada waktunya. Tidak nampak orang yang berdesakan atau berebutan untuk mendapatkan atau membeli sesuatu yang diperlukan. Bangunan dan lingkungan ditata teratur dan rapi. Pelayanan dilakukan secara baik dan tepat. Informasi yang benar dan tidak membingungkan. Yang ketiga, bersih. Bersih merupakan suatu keadaan atau kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit, dan pencemaran. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat-tempat yang bersih dan sehat seperti lingkungan yang bersih baik di rumah sendiri maupun di tempat-tempat umum seperti di hotel, restoran, angkutan umum, tempat rekreasi, tempat buang air kecil atau besar, dan lain sebagainya. Bersih dari sampah, kotoran, coret-coret, dan lain sebagainya. Yang keempat, sejuk. Lingkungan yang serba hijau, segar, rapi, dan memberi suasana atau keadaan sejuk, nyaman, dan tentram. Kesejukan yang dikehendaki tidak saja harus berada di luar ruangan atau bangunan, akan tetapi juga di dalam ruangan.
misalnya ruangan kerja atau belajar, ruangan makan, ruangan tidur, dan lain sebagainya. Yang kelima, indah. Keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap dipandang disebut indah. Indah dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dari segi tata warna, tata letak, tata ruang bentuk, ataupun gaya dan gerak yang serasi dan selaras, sehingga memberi kesan yang enak dan cantik untuk dilihat. Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib serta tidak terpisahkan dari lingkungan hidup baik berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun hasil karya manusia. Karena itu, kita wajib memelihara lingkungan hidup agar lestari dan dapat dinikmati oleh umat manusia. Yang keenam, ramah. Ramah merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum, dan menarik hati. Ramah tidaklah berarti bahwa kita harus kehilangan kepribadian kita ataupun tidak tegas dalam menentukan sesuatu keputusan atau sikap. Ramah merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya yang selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah ini merupakan satu daya tarik bagi wisatawan, oleh karena itu kita harus pelihara terus. Yang ketujuh, kenangan. Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan, akan tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berpariwisata di Indonesia dengan sendirinya adalah yang indah dan menyenangkan. Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan dengan antara lain akomodasi yang nyaman, bersih, sehat, pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, suasana yang mencerminkan ciri khas daerah dalam bentuk dan gaya bangunan serta dekorasinya. Atraksi seni budaya daerah yang khas dan mempesona baik itu berupa seni tari, seni suara, dan berbagai macam upacara. Makanan dan minuman khas daerah yang lezat dengan penampilan dan penyajian yang menarik. Makanan dan minuman ini merupakan salah satu daya tarik yang kuat dan dapat dijadikan jati diri atau identitas daerah. Cendera mata yang mungil yang mencerminkan ciri-ciri khas daerah bermutu tinggi, mudah dibawa dan dengan harga yang terjangkau mempunyai arti tersendiri dan dijadikan bukti atau kenangan dari kunjungan seseorang ke suatu tempat, daerah, ataupun negara. Sabta pesona dan tujuan pelaksanaannya begitu luas dan tidak untuk kepentingan pariwisata semata. Masyarakatkan dan membudidayakan sabta pesona dalam kehidupan sehari-hari mempunyai tujuan yang jauh lebih luas, yaitu untuk meningkatkan disiplin nasional dan jati diri bangsa yang juga akan meningkatkan citra baik bagi bangsa dan negara.